guys, coba lagi di rumah bocil. Kali ini bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget. Lokasinya berada di Kyabram Fauna Park yang berada di suburb Kyabram, negara bagian Victoria, Australia. Lokasinya sangat jauh dari pusat kota, bahkan bisa dibilang terpencil. Jaraknya sekitar 200 km dari pusat kota dan berada hampir saja di perbatasan antara negara bagian Victoria dan New South Wales. Karena jaraknya sangat jauh, maka hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil. Pemandangan di sepanjang jalan benar-benar sangat indah dan menakjubkan. Terlihat hamparan rumput hijau yang sangat luas. Hamparan rumput yang sangat luas ini biasanya digunakan sebagai area peternakan sapi dan domba. Di sepanjang jalan juga terdapat peternakan domba, sapi, dan juga kuda. Ini adalah salah satu peternakan sapi yang ada di Australia. Jadi sapinya dibiarkan hidup bebas di padang rumput. Sistem peternakan sapi di Australia, hewan ternaknya tidak diletakkan di kandang, melainkan dibiarkan hidup di padang rumput. Sepanjang perjalanan, jarang sekali dijumpai kendaraan yang melintas. Bisa dibilang jalanannya sangat-sangat sepi. Itulah sebabnya, meskipun jaraknya sangat jauh, sekitar 200 km, tetapi bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja karena kecepatan di jalan ini bisa mencapai 100 km per jam. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya sampai juga di suburb Kyabram. Suburb Kyabram ini terletak jauh sekali dari pusat kota dan hampir mendekati perbatasan antara negara bagian Victoria dan New South Wales. Karena letaknya terpencil, maka sedikit sekali penduduk yang tinggal di daerah ini, sehingga jarang sekali dijumpai bangunan bertingkat di sekitar area ini. Kebanyakan penduduk tinggal di rumah tapak yang hanya satu lantai. Akhirnya sampai juga di lokasi. Area parkirnya sangat luas dan muat untuk banyak sekali mobil. Selain itu, tidak ada tarif parkir alias gratis bagi pengunjung. Di dekat area parkir mobil, sebelum pintu masuk, terdapat area playground untuk anak-anak yang bernama John Paley Reserve. Banyak sekali wahana permainan di playground ini, mulai dari perosotan, ayunan, dan wahana ketangkasan lainnya. Setelah puas bermain di playground, saatnya untuk masuk ke tujuan wisata kali ini, yaitu Kyabram Fauna Park. Ini adalah tiket masuknya. Tiket masuk gratis untuk anak-anak di bawah 15 tahun di setiap weekend, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Tiket hanya dikenakan untuk adults atau dewasa saja. Akan tetapi akan mendapatkan banyak keuntungan jika menjadi member, karena bisa masuk unlimited sepanjang tahun dan mendapatkan diskon untuk pembelian merchandise. Hewan pertama yang dikunjungi adalah meerkat. Meerkat ini adalah hewan sejenis tikus yang hidup di padang pasir. Hewan ini berasal dari benua Afrika. Selanjutnya, mengunjungi bangunan yang berisi informasi terkait hewan-hewan. Di bagian dalam bangunan ini terlihat banyak sekali foto hewan-hewan lengkap beserta informasi dan deskripsinya. Akan tetapi terlihat banyak sekali kardus-kardus yang mana sepertinya bangunan ini akan direnovasi supaya terlihat lebih bagus. Di sini juga terdapat sarang lebah yang bisa dilihat oleh pengunjung dari dinding kaca. Selanjutnya, mengunjungi Hazelman's Cottage. Jadi ini adalah rumah kuno milik keluarga Hazelman, yang mana keluarga ini adalah pendiri suburb Kyabram. Bisa dibilang dia adalah tokoh utama dalam berdirinya suburb Kyabram.
halaman rumah kuno ini terdapat banyak sekali mesin-mesin kuno yang digunakan untuk alat pertanian dan peternakan. Terdapat juga gudang yang menyimpan banyak sekali peralatan dan mesin kuno zaman kolonial. Bahkan terdapat juga kincir angin yang biasa digunakan sejak zaman kolonial. Ini adalah bagian belakang rumah. Di bagian belakang ini terdapat teras kecil yang berisi peralatan untuk memasak di zaman dahulu. Terdapat 4 ruangan di dalam rumah kuno ini. Ruangan pertama adalah dapur yang juga dijadikan sebagai tempat makan. Semua perabotannya terlihat sangat-sangat kuno. Ruangan kedua adalah kamar tidur untuk anak-anak. Terdapat ranjang atau tempat tidur anak-anak. Semua perabotannya ditata sangat rapi dan terkesan sangat-sangat antik. Ruangan ketiga adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Di ruang tamu ini terdapat meja, kursi, dan juga tungku api untuk menghangatkan ruangan. Bahkan di ruangan ini juga terdapat piano untuk bermain musik bersama keluarga. Ruangan terakhir atau yang keempat adalah kamar tidur utama. Terdapat ranjang ukuran besar dan juga lemari yang berisi pakaian zaman dulu. Di halaman rumah kuno ini terdapat sumur lengkap dengan pompa airnya. Di dekat sumur terdapat toilet zaman dahulu. Di dalam ruangan toilet hanya terdapat satu lubang untuk tempat buang air besar dan air kecil. Terdapat juga menara yang terbuat dari kayu. Pemandangan yang dilihat dari atas menara ini benar-benar sangat indah dan menakjubkan. Terlihat danau yang sangat luas dipenuhi pepohonan dan rerumputan. Hewan berikutnya yang dikunjungi adalah kanguru. Kanguru yang ada di Fauna Park ini dibiarkan hidup bebas di alam liar. Hanya diberikan pagar sebagai pembatas supaya kangurunya tidak kabur ke luar area Fauna Park. Bahkan di dalam area kanguru ini juga terdapat danau kecil yang dipenuhi burung dan juga bebek. Karena kanguru dibiarkan hidup di alam bebas dan tidak ada sekat antara kanguru dan pengunjung, maka pengunjung bisa bermain langsung bersama kanguru. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan kanguru, bahkan bisa dibilang menangkap kanguru langsung dari alam di pedalaman Australia. Ternyata kanguru ini adalah hewan yang sangat jinak dan sangat bersahabat dengan manusia. Kanguru-kanguru ini juga terlihat santai, seolah tidak takut dengan kehadiran manusia. Sepertinya mereka adalah kanguru jinak yang terbiasa melihat manusia. Ini adalah pengalaman pertama dan baru bagi si bocil bermain langsung dengan kanguru. Di tempat inilah pertama kali mereka menyentuh kanguru. Kalau di kebun binatang, pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh kanguru, hanya bisa melihat kanguru di balik kandang. Kanguru lainnya juga sedang asyik melompat. Benar-benar pengalaman seru yang sangat berkesan.
Sepertinya kanguru ini senang sekali bermain dengan manusia. Mereka terlihat santai dan ramah, seolah ingin berkenalan. Selanjutnya adalah menyusuri danau melalui jalan setapak. Di ujung jalan setapak ini terdapat rumah kecil sebagai tempat untuk melihat burung yang berada di sekitar danau. Di dalam rumah ini terdapat informasi mengenai burung apa saja yang ada di sekitar danau. Terdapat juga jendela-jendela kecil sebagai tempat untuk melihat kawanan burung yang berada di tengah danau. Hewan berikutnya yang dikunjungi adalah burung kasuari. Burung kasuari ini mirip dengan burung emu, tetapi bentuknya lebih besar dan lebih berwarna. Burung kasuari ini juga bisa ditemukan di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Papua. Hewan berikutnya adalah dingo. Dingo ini adalah anjing asli dari Australia yang hidupnya di pedalaman, tepatnya di daerah gurun pasir. Hewan berikutnya yang dikunjungi adalah Southern Band Wingbat. Ini adalah kelelawar asli Australia. Saat ini populasinya menurun dan terancam punah. Hewan berikutnya yang dikunjungi adalah burung emu. Emu adalah burung asli Australia. Burung ini ukurannya sangat besar dan tidak bisa terbang. Burung emu dijadikan lambang negara Australia beserta dengan kanguru. Hewan berikutnya yang dikunjungi adalah burung. Di kandang yang besar ini terdapat berbagai jenis burung. Salah satu burung yang paling menarik perhatian adalah burung merak. Burung merak ini sedang bersembunyi di bawah pepohonan. Setelah puas menjelajahi semua bagian fauna park, saatnya untuk pulang. Di perjalanan pulang kembali melewati peternakan. Kali ini adalah peternakan sapi. Banyak sekali sapi yang berada di peternakan ini. Sistem peternakan di Australia, semua hewan ternak dilepas di padang rumput. Tidak ada yang diletakkan di dalam kandang, jadi dibiarkan mencari makan sendiri di padang rumput. Di perjalanan pulang, jalur yang ditempuh berbeda dengan jalur di saat berangkat. Jalur kali ini melewati daerah perbukitan, tapi uniknya di daerah perbukitan ini terdapat batu-batu yang berukuran sangat besar. Tidak paham juga bagaimana bisa ada batu-batu yang sangat besar di atas bukit seperti ini. Dari jalanan bisa terlihat pelangi yang jaraknya sangat jauh. Pelanginya terlihat samar-samar, tidak melengkung sempurna karena tertutup awan yang sangat hitam pekat. Seiring waktu, pelangi terlihat semakin dekat. Bahkan pelangi terlihat melengkung sempurna. Dari sini bahkan tidak hanya terlihat satu saja pelangi, terlihat 2 lapis pelangi. Pelangi semakin terlihat sangat-sangat jelas. Akan tetapi, mobil kami pun mulai memasuki kawasan awan yang hitam pekat disertai rintik-rintik hujan.
terjadi hal yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba ada pesawat yang terbang rendah melintasi pelangi. Tak hanya sekali, ada lagi pesawat yang juga terbang rendah melintasi pelangi. Hal ini karena di seberang jalan adalah Melbourne Airport atau bandara utama di negara bagian Victoria. Karena telah menjumpai fenomena alam yang sangat langka yaitu berupa pelangi, maka saatnya untuk parkir dulu sebentar sembari mengabadikan momen indah ini dengan berfoto bersama. Karena penasaran, mencoba untuk mencari tahu di mana ujung pelangi. Ternyata ujung pelangi berada di suatu lembah yang dipenuhi oleh padang rumput. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.